결혼요? 혹시 나하고 결혼하고 싶은 애 없냐? 은진 씨, 당신과 결혼하고 싶습니다. 야, 뭐야? 당신 남편이지. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti yang udah sawer dan komen, Mimin akan masukin di video berikutnya. Dan tentunya akan Mimin pin komentar kalian. Pokoknya komen opo ae lah, sik penting gayeng. Terima kasih Celengers. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul My Wife is Gangster 1 yang dirilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan wakil bos gangster bernama Engin yang harus menuruti permintaan kakaknya untuk menikah. Daripada kelamaan, yuk markiton. Mari kita menonton. Pada awal film, kita langsung disuguhkan adegan aksi cewek tahan banting bernama Engin. Tidak tanggung-tanggung, Engin bisa membuat semua musuh tidak berdaya. Pada suatu hari, anggota Engin bernama Romeo membawa temannya dari desa untuk bergabung ke gengnya. Cowok bernama Youngman ini tidak menyangka jika Engin yang mana satu-satunya perempuan di sana justru bos mereka semua. Alhasil ia kena batunya setelah mengejek Engin. Beberapa saat kemudian, Engin mendapat kabar tentang kakaknya yang sejak kecil dipisahkan darinya. Lama tidak bertemu, kakaknya bernama Eugene ternyata menderita sakit parah. Engin segera memeluk Eugene setelah banyak menahan rindu. Ia juga memaksa dokter melakukan apa saja yang terbaik untuk kesembuhan Eugene. Meskipun caranya agak ngeri sih. 사정해도? Di sana tidak sengaja ia menabrak cowok kalem bernama Soil, tapi tidak ada yang aneh dari pertemuan pertama mereka ini. Engin merokok untuk meredakan gelisahnya walaupun di rumah sakit ada larangan merokok. Engin begitu bahagia bisa mengobrol lagi dengan kakaknya tersebut. Tapi Eugene malah meminta satu hal sebelum ia meninggal nanti. Eugene ingin melihat Engin menikah dan jadi wanita seutuhnya. Karena tidak ingin membuat Eugene bersedih, Engin mengiyakan permintaan konyol tersebut. Ya jelas konyol lah, calonnya saja nggak ada. Ya seperti kisah cinta kalian, ya nggak? Canda, sorry. Oke lanjut. Saat ia mengajukan pada anggota gengnya, tidak ada yang mau sampai akhirnya Engin mau terima beres saja siapa yang mau menikah dengannya. 그걸 대충 좋아하시는 유형을 말씀을 해주셔야. 너같이 생긴 놈 아닌데. Tanpa menunggu lama, Romeo dan Youngman mencarikan satu wanita untuk mengubah Engin menjadi wanita tulen. Namanya Sherry. Ia merias wajah Engin dan mengajarinya cara menarik cowok-cowok dengan kegenitan dan keganjenan sejati. Tentu saja Engin kewalahan dibuatnya. 그거 왜 흔들어? 이건 옵션이에요. 이렇게 흔들어주면 Hari selanjutnya, Engin siap bertemu kandidat calon suaminya bersama kedua orang tua. Ia juga menyewa orang tua bohong-bohongan untuk meyakinkan aksinya. Namun, Engin justru mengeluarkan jurus genit yang tidak tepat sasaran yang malah membuat kandidat itu kabur seketika. Setelah gagal di percobaan pertamanya, Engin pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, mobilnya melewati genangan air yang menyembur ke arah para berandalan jalan. Mereka yang tidak terima akhirnya menyerang sopir Engin yang kemudian langsung dibuat ketakutan saat anggota gangster Engin datang menyusul. Sedangkan Engin menunggu sambil merokok di mobilnya. Namun ada satu pengendara mobil yang mengejeknya. Tidak tahukah dia siapa Engin sebenarnya? Engin pun langsung memberi pelajaran pada cowok tersebut. Ia membuat gara-gara dengan memecahkan kaca mobilnya. Sampai pengemudi tadi tidak terima lalu menyerang balik Engin. Tapi Soil tiba-tiba saja datang dan pasang badan untuk Engin.
Soil tidak bisa tinggal diam melihat wanita diserang oleh dua pria. Meski pada akhirnya ia berujung kena hantam. Untungnya saja kepalanya benar-benar keras jadi tidak terpengaruh ke otaknya. Romeo dan Youngman memberikan uang ganti rugi, tapi Soil menolaknya dan justru mengkhawatirkan kondisi Engine. Melihat kepolosan dan kebaikan Soil, ia menjadi target kandidat calon suami Engine selanjutnya. Romeo juga membayar pasangan penjual makanan untuk berpura-pura menjadi orang tua Engine. Tidak disangka, Engine dan Soil bersama keluarganya. Dua orang tua jadi-jadian Engine mendesak keduanya langsung satset menikah saja. Sedangkan keluarga Soil merasa semua ini terlalu cepat. Di tengah-tengah makan malam, Engine pergi ke toilet dan menerima serangan dari musuhnya bernama White Shark. Beruntung Engine bisa lolos dan kembali bertemu Soil yang diam-diam ingin memberinya kejutan sebuah lamaran romantis. Akhirnya, Engine mendapat calon suami. Tanggal pernikahan juga sudah ditetapkan. Para anggota gengnya berubah menjadi wedding organizer, menyiapkan pesta perkawinan bosnya. Namun berita itu juga terdengar ke telinga White Shark. Mereka menyiapkan kejutan di hari pernikahan Engine. Di saat Engine bersiap-siap dengan gaun pengantinnya, Soil memanggilnya untuk pemberkatan. Kemudian mereka berdua berjalan beriringan di altar bersamaan dengan anggota White Shark mulai beraksi merusuh di pesta. Mereka membuat kekacauan dan terlibat perkelahian dengan anak buah Engine. Ya, hitung-hitung ini acara hiburan pernikahan yang benar-benar spektakuler. Lebih herannya lagi, orang-orang bertepuk tangan melihat tontonan penuh aksi tersebut. Padahal itu 100% penyerangan asli. Hari pun beranjak malam. Engine bersikap dingin sedangkan Soil tidak sabar untuk unboxing. Engine selalu menghindar dan berakhir ketiduran di sofa. Di saat Engine tidak sadarkan diri seperti ini, Soil mau mengambil kesempatan tapi malah mental kena tendangan. Ketika Engine ingin pulang dari bulan madunya, bosnya sudah tiba dari luar negeri. Bos yang mendengar Engine sudah menikah otomatis menebak Engine sudah hamil duluan. Padahal sebenarnya Soil masih terus berusaha mengajak Engine bermantap-mantap. Tapi selalu saja gagal, dan lagi-lagi gagal lagi. Soil pun juga beradaptasi dengan Engine yang suka mendengkur saat tidur dan berbagai kebiasaan sembrono lainnya. Sementara itu, pernikahan ini membuat Engine semakin diremehkan bosnya. Ia tidak suka setiap bos merendahkan wanita. Padahal kehebatannya berhasil membuat Engine menjadi wakil bos. Meski begitu, anak buahnya tetap menghormati Engine walau ia seorang wanita. Apalagi Engine pernah menyelamatkannya di saat-saat darurat. 형님 저한테 그러셨죠. 피가 물보다 진하다. 하지만 피보다 진한 게 의리다. Selagi Engine makan, Romeo dan Youngman berjaga di luar. Mereka bertemu berandalan jalanan yang membuat masalah. Langsung saja Romeo menunjukkan bagaimana cara gangster menyelesaikan masalah. Kemudian Engine pulang dalam keadaan teler. Soil masih belum menyerah sampai keinginannya tercapai. Tapi ujung-ujungnya malah jadi acara Smackdown. Besoknya Soil ditanya teman kantornya. Selain itu, teman-teman kantornya mau merayakan pesta di rumah Soil. Dan tak diduga, Engine ternyata menyiapkan suguhan ekstra sampai menyewa juru masak pribadi. Begitu pesta berakhir, Soil memperingatkan Engine untuk lebih baik dalam bersikap atau minimal belajar tata krama. Soil tidak bisa menahan kekesalannya, apalagi ia juga mendapat telepon misterius mencari orang bernama Mantis yang mana julukan Engine. Di tempat lain, para berandal jalanan tidak terima dengan perlakuan Romeo. Mereka menyerang Youngman yang selalu bersama Romeo. Dengan nekat, Youngman akan melepas pakaiannya setiap kali ia kalah. Yang terjadi, ia terus-terusan membuka pakaiannya karena Youngman tidak bisa bertarung.
Sampai pada akhirnya tersisa sempaknya saja. Ia membuat musuh lari terbirit-birit dikejar orang hampir bugil sepertinya. Pada hari itu, Eugene akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Ia tinggal bersama Engin dan Soil yang tidak mirip suami istri. Meskipun Soil sudah meminta maaf karena kekesalannya kemarin, tapi Engin tidak menyambutnya dengan baik. Mereka jadi terlibat cekcok. Bahkan Engin mengusir Soil pergi untuk menyewa PSK saja daripada ribut-ribut. Setelah kepergian Soil, Engin tidur bersama kakaknya. Eugene merasa hidupnya tidak lama lagi, tapi ia ingin melihat Engin mempunyai seorang anak. 나 언니 닮은 이쁜 딸 날 거야. 그러니까 Di saat-saat seperti ini, Sherry kembali tampil memberikan trik jitu merangsang pria. Awalnya Engin melihat itu sebagian hal yang menjijikan, tapi Engin tidak mengerti lagi cara lainnya. Malamnya, Engin langsung menerkam Soil. Malam itu akhirnya Soil bisa merasakan bermantap-mantap meskipun lebih cocok disebut penyiksaan. Dan setelah percobaan yang pertama, Engin yang bertekad untuk hamil nekat melakukannya di mana-mana, dari lift sampai meja makan. Namun tidak sekalipun Engin membuka pakaiannya. Suatu malam, Engin minum-minum dengan rekan bisnis gengnya. Namun ada satu pengganggu dari geng White Shark yang memancing kekesalan Engin. Karena terus mengganggu, Engin tidak segan menyerangnya dengan sumpit. Hal ini membuat White Shark memanggil Engin, lalu menyuruh Engin duel dengan Naman, sang ahli pisau. Besoknya, Engin menunggu Naman di semak-semak dengan pedang masing-masing. Pertarungan sengit keduanya akhirnya dimulai. Walaupun Engin terluka, tapi ia berhasil mengalahkan Naman. Sepulangnya dari pertarungan itu, Soil merasa khawatir, sedangkan Engin lebih mengkhawatirkan Eugene yang kembali masuk rumah sakit. Untungnya saja Soil menjaga dan merawat Eugene seperti keluarganya sendiri. Kemudian saat hari berganti, Engin membeli tes pack dan ternyata hasilnya positif hamil. Benar-benar hasil tidak mengkhianati usaha ya guys. Oke, lanjut. Engin langsung menyampaikan berita bahagia ini pada Eugene. Ia sangat senang adiknya mempunyai suami baik dan kini akan menjadi ibu. 아직 못 알렸어. 그럼 못 써. 그 사람 네 아이의 아빠야. 착한 사람이고. Kemudian Engin menghubungi Soil dan menyuruhnya cepat pulang karena ada yang ingin ia bicarakan. Soil pun bergegas pulang dengan sekuntum bunga. Tapi ia malah dikejutkan tato sangar di punggung Engin yang saat itu baru saja selesai mandi. Akhirnya Engin harus membongkar identitas aslinya pada Soil. Ia mengaku jika dirinya wakil bos gangster dan pernikahan ini terpaksa ia lakukan demi kesembuhan kakaknya. Soil pun mencoba bijak, ia mau menerima Engin apa adanya asalkan ia berhenti dari dunia gelap. Tapi Engin tidak bisa. Ia mau bercerai setelah anaknya lahir. 조금만 기다려. 곧 풀어줄 테니까. 풀어줘? 그래, 그게 언제야? 1년 안에. Beberapa hari kemudian, Engin buru-buru ke rumah sakit karena keadaan Eugene kritis. Di saat-saat ini, Eugene menyampaikan pesan terakhirnya agar Engin tidak berpisah dengan Soil karena ia pria yang baik dan anaknya berhak hidup bersama ayahnya. Selepas itu, Eugene pun tidak sadarkan diri lagi. Di tempat lain, Sherry yang mana pacar Romeo tiba-tiba saja mendapat perlakuan manis setelah mengambek tempo hari. Romeo mengajaknya makan kepiting lalu menunggu Sherry yang mengemasi barangnya. Di saat suasana hatinya bahagia, Romeo justru bertemu berandal jalanan yang biasa ia hajar. Tak diduga, para berandalan ini menikam Romeo dengan sebuah pisau. Tak lama kemudian, Sherry mendapati pacarnya dalam keadaan kritis. Padahal Romeo ingin memberikan cincin yang Sherry inginkan, tapi ia lebih dulu meninggal. Kemudian Sherry menghubungi Youngman yang menangisi nasib sahabatnya tersebut. Lalu berita ini juga sampai ke telinga Engin yang saat ini sedang harmonis bersama Soil.
Mereka menyangka penyerangan Romeo ini ulah dari White Shark. Geng Engine pun langsung menuju markas White Shark, selagi Engine memperingatkan bosnya untuk bersembunyi sementara waktu. Dan pertarungan dua geng tersebut tidak bisa dihindari lagi. Engine ikut dalam pertarungan, namun kemudian ia mendapati kekuatannya tidak lagi sekuat dulu. Di saat Engine tidak bisa lagi melawan, ia memohon agar Nanman tidak menendang perutnya karena ia sedang hamil. Hal itu justru membuat Nanman semakin menendang perut Engine lalu bersiap menikamnya. Untungnya saja White Shark memintanya untuk berhenti karena White Shark sudah mendapat apa yang ia inginkan dari bos Engine. Setelah kejadian ini, Engine langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami keguguran. Soil merasa sangat marah lalu dengan nekatnya menghampiri geng White Shark. Ia menyiram bensin ke meja mereka lalu bersiap menyalakan api. Tapi Soil lebih dulu dihajar satu anggota geng. Dan tidak lama kemudian, White Shark lupa jika ruangan itu sudah diguyur bensin. Ia malah hendak merokok yang membuat apinya menjalar dan membakar ruangan tersebut. Setidaknya ada 65 orang meninggal karena ulah tidak sengaja Soil. Setelah kejadian itu, Soil yang benci kekerasan malah menjadi anggota gangster karena berpikir bisa jadi pahlawan. Film diakhiri dengan Engine siap beraksi di pertarungan selanjutnya. Dan film pun tamat. Jangan lupa pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar Klewer. Yuk guys, monggo disawer, asik.